Mari kita melihat negara mana yang merupakan mitra dagang Tiongkok terbesar di dunia. Apakah Amerika? Uni Eropa? Bukan. ASEAN adalah mitra perdagangan Tiongkok terbesar, nomor 1. Apa artinya data ini bagi kita? Secara prinsip dagang, artinya Tiongkok mendapatkan keuntungan terbesar dari ASEAN. Catat ya, Tiongkok tidak akan dagang kalau tidak untung. Di dalam bernegara, kita harus dapat pastikan dan harus Anda ketahui, ini pelajaran bernegara. Tidak ada yang namanya friendship atau sesama negara itu berteman. Karena pada dasarnya, di ujung-ujungnya, setiap negara selalu mementingkan nation interest negara masing-masing. Ini yang perlu berkali-kali kita ingatkan. Kalau pejabatnya mengerti bernegara, maka bukan personal interest dan kepentingan jabatan yang didulukan, baru rakyatnya. Harusnya rakyatnya didahulukan, baru kalau ada implikasi cuan buat dirinya, ya atur dah sana. Walaupun sebenarnya itu tidak boleh, tapi namanya juga pejabat berkuasa mutlak. Bisalah diatur oleh mereka untuk mereka dapat sesuatu di zaman old mind begini. Beda nanti pada saat zaman new mind-nya menjabat. Ya total pejabatnya abdi masyarakat. Bener deh, jangan seperti negara tetangga. Keuntungan pejabatnya didulukan, baru dibangun narasi nasionalismenya. Jadi negara tetangga itu punya strategi berkuasa dan mengelola negara untuk kepentingan sedikit orang, yaitu dirinya dan kelompoknya, terutama oligarki yang mendukung mereka. Bener deh, baru pertama kali di dunia ada bernegara itu dibangun dengan kekuatan narasi saja. Bahkan ada seorang menteri di negara tetangga tersebut membangun narasinya begini. Ketika Amerika datang ke mereka, pejabat Amerika itu berkata betapa jeleknya komunis Tiongkok dan strategi negara Tiongkok kepada banyak negara. Kalian, negara tetangga tersebut ya maksudnya, harus selalu bersama Amerika. Tapi begitu Amerika balik ke negaranya, gak ada apa-apa yang dikasih sama Amerika ke negara tersebut. Sementara dengan Tiongkok, Tiongkok berkata, kamu ke Tiongkok saja. Sepertinya kalian tuh perlu banyak jembatan, pelabuhan, jalan tol, bandara, kereta api. Sini, kami yang bangun. Gak perlu uang, kami sediakan. Yang penting nanti kalian nyicil ya, bayarnya ya. Kalau kalian gak ada uang juga untuk nyicil bayarnya, gampang. Bisa pakai sumber daya alam kalian dan tenaga kerja kami bisa kerja dengan aman di negara kalian. Jangan dihalangi, nanti kami gak invest lagi di negara kalian. Dan pejabat negara tersebut membantu penuh dengan ketaatan mutlak ke Tiongkok. Ini cerita negara tetangga, juga dengar dari bisik-bisik tetangga. Kagum rupanya pejabat tadi dengan Tiongkok, yang memang hebat sih fakta strategi bernegaranya. Misalnya ya, perbedaan Tiongkok dengan Amerika lainnya lagi adalah Amerika membangun pesawat F-35 itu biayanya sekitar 1,7 triliun dolar atau 1.700 billion dolar atau sekitar 10 kali APBN Indonesia. Tiongkok dengan yuannya senilai 1,7 triliun dolar juga. Beda, tidak membangun pesawat tempur tapi mengikat 70 negara dengan obor atau dengan One Belt One Road-nya. Faktanya lagi pesawat Amerika itu tidak pernah terbang lama, apalagi berperang, sementara Tiongkok menggunakannya untuk membuat negaranya punya aset di negara lain. Disinilah Amerika akan kalah dengan Tiongkok dalam jangka panjang karena Tiongkok memikat dengan terlihat membantu ekonomi sebuah negara. Jadi kasihan memang banyak negara tetangga kalau pemahaman bernegara pejabatnya tipis dan kuat narasi membangun nasionalismenya, negara tersebut akan habis aset nasionalnya dan anak cucunya nanti ketika mereka nggak jabat tinggal bayarin hutang. Inilah yang disayangkan oleh New Mind. Pertanyaan sederhana, Tiongkok punya yuan sampai senilai 1,7 triliun atau 1.700 billion dolar itu datangnya dari mana? Inilah yang akan kita lakukan di masa nanti ketika old mind lengser dan ketika rakyat dengan sadar tidak memilih old mind lagi. Apa yang kita lakukan? Printing money berbasis proyek termasuk proyek negara lain. Ini harus huruf kapital ya, yang akan kita kuasai. Sekali lagi, negara yang akan kita kuasai. Dialog mengenai printing money memang banyak menimbulkan kontroversi, namun tetap harus kita perjuangkan. Kita semua tahu bahwa pejabat di negara demokrasi harus siap ditantang dengan pemahaman yang lain yang baru yang mungkin lebih baik. Namun ketika ada yang mengatakan printing money, sayangnya otak langsung ada kata inflasi dan mengatakan ini akan menyebab pemerintah menjadikan negara hiperinflasi. Siapapun yang bicara seperti itu berulang-ulang, pasti orang ini nggak pernah belajar ilmu ekonomi. Nggak segoblok itu ide printing money menghasilkan hyperinflasi kayak Venezuela. Naif bener yang ngomong begitu. Semua ada dalilnya, semua ada bukti yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik.
kita ingetin ya, pada saat sebelum Perang Dunia Kedua, yang mana untuk biaya Perang Dunia Kedua, ekonom terkenal Profesor JMK yang menjadi penghitung war cost accounting atas biaya perang yang menjadi dasar Federal Reserve cetak uang. Sebelumnya, dia menjadi penghitung Project Relief Amerika yang lain yang membuat Amerika keluar dari Great Depression. Profesor JMK juga menghitung dan membangun Amerika berbasis infrastruktur statis jalan bebas hambatan di tahun 1933 dan 1936 dalam pemerintahan FDR, Franklin Roosevelt. Juga berbarengan infrastruktur dinamis membangun industri permesinan, yaitu kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan alat-alat kebutuhan rumah tangga. Dana tersebut dari mana? Cetak uang berbasis proyek yang bernama New Deal. Program ini memiliki moto 3R, Relief, Recovery, dan Reform. Fokus program ini diadakan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, pemulihan ekonomi ke level wajar, dan pengaturan ulang sistem ekonomi agar depresi tidak kembali terulang. Dua peristiwa tadi, New Deal FDR untuk Amerika keluar dari depresi dan memenangkan perang, adalah strategi printing money. Oke, sekarang ke Amerika. Bosen-bosen deh lu bolak-balik ke Amerika, tapi namanya belajar ya nggak apa-apa diulangi lagi, karena tidak ada yang namanya keunggulan di dunia ini. Yang ada hanya pengulangan, alias kalau mau unggul maka ulangi. Di sini terkadang timbul kekosletan otak si Sontoloyo ini. Selain konsep MMT di dalam membangun Indonesia yang tidak bisa diterima oleh para menteri yang pro IMF juga pro obor, maka mungkin baru bisa dijalankan setelah mereka tidak menjabat. New Mind sangat menyayangkan ketidakberanian mereka saat ini, mengingat mereka masih 3 tahun lagi berkuasa. Terlambatnya Indonesia untuk tidak miring ke Tiongkok dan berdikari, sungguh hal ini membuang-buang waktu Indonesia selama 3 tahun ke depan. Belum bisa mulai untuk menjadi negara terbesar di dunia. Atau mungkin mereka memang tidak mau dicatat sejarah sebagai pejuang kedaulatan Indonesia berikutnya. Mereka maunya dicatat sebagai orang yang manut dengan IMF dan obor Tiongkok. Ya, nggak apa-apa juga, nama juga pilihan hidup kok. Oke. Jadi, ada baiknya kita ambil program New Deal ala Amerika ini untuk Indonesia. Kita akan printing money untuk membangun seperti apa yang Amerika lakukan tahun 33 sampai tahun 42, seperti Tiongkok bangun tahun 89 sampai 2009, ditambah lagi kita adopsi New Deal-nya Stephanie Kelton untuk yang punya konsep printing money ini. Apa konsepnya? MMT-nya New Mind, ada SWF, printing money, TINA, Tiara, dan sekarang ditambah Green MMT. Kita perang dengan perusak alam serta perang dengan globalis yang menggunakan virus. Jadi kita akan membela kesehatan dunia. Kita akan pimpin dunia untuk lingkungan hidup, kesehatan, atau pro-life strategi. Ini pasti dilawan keras oleh globalis cabal yang anti-life, tidak pro-life. Cabalis mendukung nuklir, uranium, fosil oil, batu bara, virus COVID yang meluas dan merusak lingkungan lainnya, termasuk perang bedil-bedilan seperti yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Jadi kembali ke printing money. Masih bilang inflasi, tak tutup endasmu.